Baik, kita ketemu lagi untuk lanjutan belajar kita di bahasa pemrograman Java. Kita masuk pada topik operasi matematika di dalam Java. Ya, operasi matematika di dalam Java itu sama seperti bahasa pemrograman yang lain ya. Jadi ada penjumlahan, ada pengurangan, ada perkalian, ya, terus kemudian ada pembagian, dan ada modulo atau sisa hasil bagi. Ya. Ini nggak susah sih ya, gampang. Seperti bahasa pemrograman yang lain. Oke, kita lihat contoh kode operasi matematika. Nah, kita seperti pada pertemuan sebelumnya, jadi kita definisikan variabel A, var A sama dengan 100 misalnya ya. Kemudian var B sama dengan 8 misalnya. Nah, ini kita tidak perlu menyebutkan tipe datanya. Nah, karena definisi var, kemudian Java sudah otomatis bisa mendeteksi ini tipe data apa, gitu ya. Nah, kita coba kemudian definisikan var C sama dengan A plus B. Ya, ini berarti operasi penjumlahan. Nah, kemudian nanti kita tes. Oke. Nah, biar lebih enak, kita coba ke codingnya ya. Silahkan dibuka NetBeans-nya. Kemudian kita buat sebuah file Java class gitu ya. Kemudian kita tulis buat judulnya operasi matematika. Oke, kita hapus dulu seperti biasa. Kemudian kita tuliskan main body-nya. Kita tulis seperti dalam contoh tadi ya, variabel A sama dengan 100 misalnya. Kemudian variabel B sama dengan 8, biar nanti ada bedanya, ada kelihatan bedanya. Ya, kita coba untuk menuliskan operasi matematika. Kita bisa juga definisikan dulu variabel C sama dengan misalnya untuk penjumlahan A plus B. Kemudian kita cetak variabelnya C, ya. Untuk pengurangan kita cetak aja langsung misalnya bisa kita langsung operasionalkan di sini A min B. Ya. Bisa kita buat variabel dulu penjumlahan atau langsung kita tuliskan seperti ini. Kita coba untuk perkalian A kali B kemudian pembagian A dibagi B. Yang satu sekali lagi untuk modulo atau sisa hasil bagi, simbolnya A modulo B, ya, sisa hasil bagi ya. Dah, coba kita sekarang jalankan. Kita run dengan run file. Nah, perhatikan hasilnya ya. C 108, benar ya. Kemudian A min B 92, 100 dikurangi 8, 92, benar ya. Kemudian A dikali B, 100 dikali 8, 800, benar. A dibagi B 12 ya. Kenapa hasilnya 12 ya? Kenapa hasilnya 12? Padahal harusnya hasilnya berapa? 100 dibagi 8 hasilnya 12,5 ya. Ya, 12,5. Nah, ini karena pembagiannya antara integer dengan integer.
ya. Jadi dia akan menghasilkan tipe data integer juga, jadi 12. Nah, jadi kalau variabel A integer, B integer, maka dia akan menjadi menghasilkan angka integer, ya. Jadi kalau di dalam Java, itu integer dibagi dengan integer, maka dia akan menghasilkan integer juga. Padahal tadi ya 100 dibagi 8 itu sama dengan double ya. Jadi ada satu digit di belakang koma, 12,5. Maka perhitungan yang seperti itu tidak menghasilkan nilai integer, sehingga dipotong jadi 2 saja. Nah, itu nanti ada caranya, yaitu di casting ya. Kemarin kita sudah belajar di tipe data numerik, gitu, tipe data number, bahwa angka itu bisa di convert dengan casting. Kita sebutkan tipe datanya apa. Oke, nanti kita coba. Kita lanjut dulu, nanti kita coba untuk mengcasting ini sehingga bisa hasilnya 12,5. Nah, berikutnya adalah A modulo B, ya. A modulo B. Modulo itu sisa hasil bagi. Jadi kalau 10 dibagi 8, sisa hasil baginya 4, ya. Jadi 10 dibagi 10 modulo 8 itu sama dengan 4. Kok bisa ya? Nanti silakan dicoba pelajari tentang modulo. Oke. Nah, kita kembali ke sini. Kalau kemudian bagaimana kalau kita mau mengoreksi ini, gitu ya, agar tidak menghasilkan nilai yang salah ketika kita membagi antara integer dengan integer. Nah, di dalam Java, integer dengan integer, maka hasilnya integer. Ya, jadi kalau hendak mengubah itu, maka kita bisa lakukan dengan beberapa cara. Ya, yang pertama kita sudah tahu ya pembagiannya akan menghasilkan angka double ya, bukan lagi integer. Kita bisa tambahkan casting di sini. Ya, double casting kemarin ya. Nah, jadi maksudnya ini hasilnya di casting ke double ya, hasil dari pembagiannya di casting ke double. Coba kita jalankan dulu biar nggak bingung. Ini saya remark dulu ya. Oke. Ini juga di remark dulu. Ya, remark adalah menggunakan kontrol kombinasi slash ya, tanda slash kontrol, kemudian dilanjutkan dengan menekan tombol slash bersamaan. Nah, dengan cara seperti ini kita hasilnya sudah menjadi benar ya, 12,5. Kita casting angkanya, hasil pembagiannya menjadi ke double ya. A-nya sendiri tetap integer ya. Ini hasilnya yang di casting. Atau cara yang berikutnya, misalnya ini kita nggak ubah, kita tambahkan saja koma di sini. Misalnya koma 0. Ya. Kita coba. Ya, hasilnya benar. Hasilnya juga 12,5. Kenapa? Karena variabel A ini tipenya sudah bukan lagi integer. Ya, jadi double dibagi dengan integer, maka dia menghasilkan angka double. Jadi tidak integer. Salah satunya ya, boleh di 8-nya, boleh di 10-nya, atau boleh dua-duanya. Ya, misalnya 8-nya saya buat juga tipe datanya, saya tambahkan koma. Nah, ini sama juga ya. Atau dua-duanya kita buat, kalau kita yakin bahwa itu nanti akan double, ya, kita coba, nah sama. Ya, jadi caranya dengan cara tadi ya, memberikan casting, pengubah variabel menjadi double agar bisa dideteksi, atau dengan menambahkan 0 di angkanya. Ingat bahwa sintak var ini otomatis akan mendeteksi sendiri tipe bilangan yang didefinisikan untuk variabel ya, tipe datanya apa, untuk variabel yang kita definisikan itu akan dideteksi otomatis. Tidak perlu kita sebutkan tipe data double, gitu ya. Oke.
Jadi untuk permasalahan perkalian saya rasa cukup jelas. Kemudian kita kembali ke sini, ke slide. Nah, slide-nya. Oke. Nah, berikutnya ada yang disebut dengan augmented assignment. Ya. Augmented assignment ini seperti ini ya, operasi matematikanya misalnya A sama dengan A plus 10, maka bentuk augmented assignment di dalam Java itu kita cukup menuliskan A plus sama dengan 10. Jadi ini maksudnya sama dengan A, sama dengan A sama dengan A plus 10. Nah ini contoh untuk augmented assignment, operator augmented assignment. Nanti ini berguna ya dalam pemrograman ya. Jadi lebih sedikit kode yang kita tuliskan. Ya. Nah contohnya seperti ini. Ya misalnya kita definisikan variabel x sama dengan 10. Kemudian kita cetak nanti ya. Nah ini contoh kodenya. Sekarang kita buka lagi dulu NetBeans-nya agar lebih enak ininya mencobanya. Ya. Nah ini saya remark aja lagi, saya remark semua ya. Kita buat variabel yang baru gitu ya. Ya remark. Kemudian kita definisikan baru var x sama dengan 10 misalnya, kemudian kita cek dulu ya, kita cek 10-nya berapa. Oke, kita cek x ya, kemudian kita tambahkan tadi augmented x plus sama dengan 10 ya. Kemudian sort, oke, kita tambahkan 2 aja biar kelihatan nggak terlalu besar. Kita cetak x ya, ini sama-sama x ya. Setelah kita tambahkan augmented assignment ya, coba lihat dulu kodenya ya. Sekarang coba ya. Ya, ini pertama variabel x nilainya 10. Perhatikan variabel x nilainya 10. Kemudian setelah kita lakukan augmented operation, 10x plus sama dengan 2. Jadi maksudnya 10 ditambah dengan 2. Ya, 10 plus sama dengan 2, hasilnya 12. Ya, nanti ini kalau kita menggunakan akumulator dalam perulangan gitu ya, itu nanti akan berguna ya. Misalnya kita menunjuk sesuatu ya, variabel yang progres naiknya seperti ini, misalnya bertambah 2, bertambah 2, bertambah 2. Sementara nilai X awal dimasukkan lagi ke dalam X. Ya. Oke. Kita lanjut ke slide. Oh ya, sebelum lanjut, untuk mengatur layout ya. Untuk mengatur layout di Java itu kita bisa gunakan kombinasi tombol ya di NetBeans ya, kombinasi tombol Alt Shift kemudian F. Alt Shift F. Ya, jadi kombinasi antara tombol Alt Shift F. Nah, ini nanti programnya otomatis membuat identification seperti ini ya. Jadi menjorok gitu. Kalau program kita panjang nanti akan berpengaruh terhadap cara kita mengelola kode gitu ya. Kita pertama bolehlah nulis sembarangan, kemudian Alt Shift F gitu ya. Oke. Kita kembali ke sini ke materi. Jadi berikutnya di dalam operasi matematika ada yang disebut dengan unary operator. Jadi operator tunggal namanya. Ya. Ini berguna sekali juga misalnya operator dengan tanda plus plus ya. Plus plus itu sama dengan
misalnya variabel A, berarti A sama dengan A plus 1. Itu kita cukup tulis dengan A plus plus. Begitu juga dengan minus. Ya. A minus gitu ya. Min itu sama dengan A min 1. Ya. Kemudian negatif, positif ini kita sering nggak usah tulis saja ya. Untuk menandakan sebuah angka positif kita nggak perlu tulis positif. Dan negasi. Unary operator ini operator tunggal. Jadi di dalam operasi matematika itu mengenal adanya operator tunggal. Kita contoh programnya, kita lihat contoh programnya adalah misalnya var y sama dengan 10, y plus plus, ya. Y plus plus ini berarti sama dengan y plus 1, gitu ya. Kalau yang tadi sebelumnya y plus sama dengan 10, berarti naiknya 10 kali. Kalau y plus plus ini berarti naiknya 1 kali, gitu ya. Seperti counter gitu lah ya. Y min min itu sama dengan y minus 1. Ya. Kemudian negasi, misalnya not true itu sama atau setara dengan false, gitu ya. Jadi kita coba dulu kodenya untuk unary operator. Saya remark dulu. Kemudian saya buat misalnya variabel y sama dengan 10. Kemudian kita cetak dulu ya, y-nya 10. Biar tahu. Y. Kemudian kita buat operator tunggal, unary operator, kemudian kita lihat lagi. Kita cetak variabel y. Oke. Nah, hasilnya y-nya menjadi bernilai 11. Nah, itu juga berlaku untuk minus. Dan misalnya kita buat yang tadi negasi ya. So, not true misalnya. Not true. Nah, not true ini berarti hasilnya false. Ya, ini operator satu simbol atau unary operator. Ya. Oke ya. Nah, kembali ke yang sini, ini saya remark biar enak. Untuk operator assignment operator misalnya yang tadi ya, itu sebenarnya juga bisa digunakan untuk variabel string ya. Misalnya contohnya kita buat variabel kata sama dengan hello. Nah, kemudian shout kata plus sama dengan word. Oke, kita cek. Nah, hasilnya hello world. Ya, hasilnya hello world. Atau kita tambahkan di sini lah ya variabelnya ya. Misalnya kata plus sama dengan word biar kelihatan. Nah, kemudian kita tuliskan di sini kata. Ya. Sebenarnya kalimat ya. Nah, sama hello world. Ya, jadi tadi augmented assignment itu bisa kita gunakan juga untuk selain angka ya, selain angka. Oke, sudah cukup jelas ya. Sekarang kita masuk ke berikutnya, kembali ke slide. Mana tadi slide-nya? Berikutnya adalah operator
perbandingan. Ya. Operator perbandingan masih seperti operator matematika ya. Jadi operasi perbandingan adalah operasi untuk membandingkan dua buah data. Ya. Kemudian jika operasi itu dibandingkan, maka menghasilkan nilai benar atau salah, true or false. Ya. Jika benar, maka nilainya true. Jika salah, maka nilainya false. Nah, operator perbandingan itu apa saja? Kita lihat operator perbandingan itu ada lebih dari, kurang dari, lebih sama dengan, kurang dari sama dengan, kemudian sama dengan, dan tidak sama dengan. Ya, itu adalah untuk operator perbandingan. Nah, oke. Sekarang kita coba kembali ke kodenya. Kita tutup aja lah ya, ini kita buat lagi, ini kan operasi matematika, masih sama di sini aja, oke. Kenapa saya buat per file sebenarnya agar nanti kita mau mengulang lagi lebih mudah gitu ya. Nah, sekarang misalnya saya buat sebuah variabel atau saya buat var gitu ya, lebih mudah. Var A sama dengan 100, var B sama dengan 100. Oke. Kemudian kita cek, ya, seperti tadi lebih dari, misalnya kita cek A lebih dari B, ya. Kemudian satunya tadi apa? Kurang dari A, kurang dari B. Satunya lagi misalnya yang sama dengan A sama dengan B. Jadi bedanya sama dengan 1 dengan sama dengan 2. Kalau sama dengan 1 itu inisialisasi atau memasukkan nilai. Nah, ini adalah memasukkan nilai 100 ke dalam variabel A. Tapi kalau kalau sama dengannya 2, ini adalah komparasi. Ya, dibandingkan. Ya, jadi A, apakah, ini maksudnya kalau kita urai, apakah A sama dengan B gitu ya. Nah, coba 3 aja, yang lain nanti bisa dicoba. Kita run. Nah, variabel A nilainya 100. Apakah A lebih dari B? Ya, hasilnya false. Salah berarti ya, karena A sama dengan B. Apakah A kurang dari B? False, salah teman. Apakah A sama dengan B? True. Ya, sama. Nilainya sama, sama-sama 100. Gitu ya. Ini untuk operasi perbandingan. Saya rasa cukup mudah lah untuk ini. Ya. Kita lanjut berikutnya. Berikutnya kita akan ke operasi Boolean. Coba kita lihat ke slide-nya ya. Kembali ke sini, operasi Boolean. Seperti yang kita tahu, Boolean itu nilainya true and false gitu ya. Benar dan salah. Nah, di dalam operasi Boolean itu ada dan, kemudian atau, dan not atau negasi. Simbolnya seperti ini. Kalau dan itu simbol dan 2 kali, atau itu simbol pipeline 2 kali gitu ya. Dan negasi itu simbol not. Ya. Oke. Ini juga nanti akan berguna dalam pemrograman kita gitu ya. Bila mana kita mendapatkan suatu kondisi ya, persyaratan dan ya, atau dan kebalikan. Biasanya bersyarat ya, logika bersyarat. Oke. Nah, ini adalah tabel operasi kebenaran dari operator dan ya. Ini harusnya sudah paham ya di algoritma. Ya, jadi nilainya jika operator AND atau dan ini true and true, maka hasilnya true. Ya, jadi dia akan mengeluarkan nilai true manakala A dan B itu true semua. Ya, ini mudah ya. Kemudian true and false, false. Nah, nggak usah dihafal lah.
Pokoknya kalau operasi dan, operasi AND itu hanya akan benar manakala dua-duanya true, gitu ya. Manakala dua-duanya tercapai maka nilainya benar. N, ingat dan itu berarti kesatuan. Jadi A true, B true, true. Selain itu berarti false. Ya, jadi ada persyaratan Anda harus datang tepat waktu dan membawa uang saku misalnya. Berarti kalau cuma datang tepat waktu tapi tidak membawa uang saku maka salah. Harus dua-duanya. Kalau operasi dan, gitu ya. Kemudian yang kedua, or. Ya. Kalau or itu hanya akan salah manakala dua-duanya tidak terpenuhi. Jadi persyaratan or itu kalau tadi n hanya akan benar manakala dua-duanya terpenuhi. Nah, kalau operasi or hanya akan salah manakala dua-duanya tidak terpenuhi. Gitu ya. Jadi misalnya apa ya ini misalnya paket makan itu boleh roti nah, atau nasi, gitu ya. Kalau mau makan itu boleh roti atau nasi. Jadi akan nilai atau ini akan tetap dianggap makan manakala Anda makan nasi, itu sudah dianggap makan. Makan roti itu juga makan. Makan nasi dan roti, ya, dua-duanya makan, misalnya makan nasi atau roti, dua-duanya Anda makan, itu juga benar. Yang salah hanya kalau Anda tidak makan roti dan tidak makan nasi, maka dianggap salah. Jadi operasi OR itu hanya akan salah manakala dua-duanya tidak terpenuhi. Operasi AND hanya akan benar manakala dua-duanya terpenuhi. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah operasi negasi atau not. Ya. Negasi itu lawannya. Ya. Lawannya ya tentu lebih mudah ya. Lawannya berarti kalau lawannya true berarti false. Negasinya false berarti true. Oke, itu aja sebenarnya. Oke, kita kembali ke kode. Coba kita buat ya untuk operasi boolean. Kita remark dulu. Masih di matematika misalnya ya. Saya buat di sini. Misalnya variabel presensi. Nah, ini untuk kelulusan. Misalnya nilainya 70 gitu ya. Variabel presensi 70, kemudian variabel praktik atau UAS misalnya 80. Nah, kemudian variabel lulus presensi sama dengan presensi lebih dari 75. Ya. Kemudian variabel lulus UAS sama dengan UAS lebih dari 75. Ya. Nah, kemudian variabel lulus sama dengan lulus presensi N ya N lulus UAS. Kemudian cetak lulus. Nah, ini contoh sederhana. Kira-kira ini lulus apa tidak? Lulusnya cetakannya menghasilkan true atau false. Ya. Ini nilai awalnya, nilai yang diisikan 70 ya. UAS-nya dia dapat 80 misalnya ya, presensi dapat 70, UAS-nya dapat 80. Kemudian akan disebut lulus presensi manakala presensinya lebih dari 75. Ya. Ini berapa datanya 70? Lebih dari 75 berarti dia lulus presensi nilainya apa? Lulus presensi nilainya false. Ya.
Lulus presensi nilainya false. Kemudian lulus UAS nilainya true. Nah, ini clue-nya. Kenapa true? Karena nilainya 80 tapi persyaratannya UAS lebih dari 75. Nah, kalau kemudian lulus, dikatakan lulus manakala lulus presensi dan lulus UAS. Ya, ingat operator boolean dan itu hanya akan menghasilkan nilai true manakala dua-duanya true. Itu ya. Oke, sekarang kita lihat. Nah, maka dia tidak lulus false ya karena false dan true. Gitu ya. Oke, bisa dimengerti. Oke, ini untuk operator boolean. Nah, untuk pelatihan tema ini saya rasa sampai di sini dulu. Kita akan lanjutkan di tema-tema berikutnya ya. Saya akhiri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.